Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami promosikan kepada warga masyarakat di sekitar Masjid Nurul Ulum, insyaallah setelah Jumat ini ada kajian sifat-sifat Rasulullah pada jemaah dan waktu terbaiknya untuk bersama dengan kita menggunakan sebagian oleh Rahmat Dahul Esco. Demikian informasi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada subuh hari ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat dan kepada semua umat Islam yang selalu istiqamah sampai yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid, yang terhormat Ketua RW, Ketua RT, yang terhormat para jemaah Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, dan terkhusus kepada pengurus masjid Babulung yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita memperluas kajian kita. Setiap minggu kita laksanakan dengan mengundang mengikuti kajian materi dengan judul keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk kajian pada subuh hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Dahul Esco. Untuk mengefektifkan waktu yang ada, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bersyukur kita di subuh ini Allah berikan kita kesehatan dan keafiatan, yang ucapan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua mendapat syafaatnya. Kami Imam Masjid Baru, segenap pengurus, takmir masjid, ketua takmir, dan semua jajaran pengurus yang saya muliakan, yang saya hormati, ketua RT, ketua RW, semua jamaah, para dewan guru, para guru yang hadir, semua jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada semua hari ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu, insyaallah
Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai suatu kaum yang mana kaum ini mengatakan dirinya ini cinta kepada Allah. Muhammad, kami ini sebenarnya cinta kepada Allah. Namun ternyata kaum ini akhlaknya tidak sama akhlak ekspresi cinta yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada Allah. Sehingga turun ayat Allah memerintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau engkau mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyandarkan kata cinta kepadanya. Syaratnya harus membuktikan cinta tersebut dengan mengikuti manusia mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum Rabiul Awal ini banyak orang yang merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau memperingati Maulid Nabi Muhammad. Karena ada yang juga biasa buat selalu merayakan, ada memperingati. Ini keliru kalau ada kata merayakan. Karena merayakan dalam Islam ini hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tepatnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah, tinggalkan apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengikuti ahlak Rasulullah, bagaimana dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tutur katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pergaulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia tertidur kembali, maka Allah janjikan kalau kita sudah mengikuti pola hidup Rasulullah, Allah katakan yuhibbukumullah, Allah akan memberikan cintanya kepada orang tersebut. Allah akan memberikan cintanya. Tidak sampai di situ, Allah mengatakan bahwa harus membuktikan cinta dengan mengikuti Rasulullah. Allah pun membuktikan cintanya. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah berikan cintanya dan sekaligus memberikan buktinya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. InsyaAllah yang hadir subuh ini Allah melihat dan mencatat kita mau mengikuti meneladani akhlak Rasulullah menjadi asbab terampuninya dosa-dosa kita. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Maka harapan kita adalah bagaimana Allah mengampuni dosa tersebut dan telah kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sinkron dengan tema kita pada bagaimana kita meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin. Ditanya, ya Rasul, kata Rasulullah, "Hadza yaumul hari ini saya dilahirkan. Hari ini saya dilahirkan." Maka adalah yang namanya puasa sunnah sih. Di hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersyukur atas kelahirannya dengan melaksanakan ibadah yang namanya ibadah puasa. Ini yang menjadi garis bawah untuk kita. Kalaupun orang-orang yang sepakat yang namanya melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang
meraih ridho Allah dan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersyukur atas kelahirannya. Akan ibadah yang baik terjaga, bacaan ayat suci Al-Quran kita terdorong, bersedekah kita termotivasi, dengan ibadah puasa kita terdorong untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh dan karenanya kalaupun kita melaksanakan yang namanya Maulid Nabi. Maulid ini artinya waktu kelahiran bayi tersebut. Kalau dikatakan maulud berarti bayinya yang lahir pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta kita kepada Allah dan menginginkan apa akhlak Rasulullah yang harus kita tiru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu ketika Sa'ad bin Hisam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, wahai ummul mukminin, ceritakan kepada saya, ceritakan kepada kami semua bagaimana akhlaknya Rasulullah. Apa sih akhlaknya Rasulullah?" Aisyah kembali bertanya, "Wahai Hisam, apakah engkau membaca Al-Quran?" Dia katakan, "Ini saat iya." Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ingin akhlaknya Rasulullah, yang pertama fondasinya bagaimana kita belajar. Maka seharusnya kalau kita mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka yang harus pertama yang kita evaluasi bagaimana bacaan Quran saya, bagaimana kecintaan saya terhadap Al-Quran. Apakah keluarga saya sudah dekat dengan Al-Quran? Bagaimana anak-anak saya? Apakah anak-anak saya sudah saya dorong membaca Al-Quran? Apakah kami ini sudah dekat dengan Al-Quran? Bisa jadi selama ini ada masalah demi masalah, kami merasa susah menghadapi masalah itu. Kami susah keluar dari persoalan atau ujian yang Allah berikan karena ketenangan dalam hati kami itu tidak ada, karena kami jauh dari Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita harapkan sebagai orang yang beriman, selain daripada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil akhir nanti, ada juga syafaat yang luar biasa dahsyatnya. Apa itu? Yaitu bacaan Quran yang kita baca selama kita hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita berbicara akhlaknya Rasulullah, yang pertama yang harus kita evaluasi bagaimana keteladanan kita kepada Rasulullah. Kita lihat bagaimana cinta kita kepada Al-Quran. Jangan sampai kayak ceritanya orang di bulan Ramadan itu, ada seorang public figure, dai yang terkenal, ketika dia ceramah, pokoknya hampir dipastikan 99% jamaah itu terkesima melihat dia ceramah. Bagus materi, bagus penyampaiannya. Pada dia satu kali ceramah, ada satu jamaah yang tidak pernah menatapnya selama 40 menit dia menyampaikan ceramahnya, tidak pernah melihatnya. Jamaah ini umurnya 50 tahunan. Dia hanya fokus membaca ayat suci Al-Quran. Usai dia ceramah, dia dekati orang tua tersebut dan lihat ini masih 4 puasa, yang dia baca sudah juz ke-15. Dia dekati, dia bilang, "Oh luar biasa, oh ini baru hari ke-4 Ramadan, tapi juz yang sudah dibaca juz ke-14. Apa jawaban om ini? Alhamdulillah Kiai,
Ini lanjutan bacaan tahun lalu. Ternyata orang tua ini fokus membaca ayat suci Al-Quran karena itu bulan suci Ramadan. Dia tahu bulan suci Ramadan itu adalah waktunya turun Al-Quran. Dia saking khusyuknya orang ceramah ketawa ketika lucu, ketika dia serius, dia tegang, dia tidak ada ekspresi karena membaca Al-Quran. Ternyata dia punya pemikiran itu masih keliru. Dia hanya membaca Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan saja. Usai bulan suci Ramadan, lipat baik-baik Al-Quran, simpan di atas lemari, ketemu tahun depan Ramadan baru lagi. Maka insya Allah itu tidak terjadi di sini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus tanyakan dalam diri kita di subuh ini, berbicara akhlak Rasulullah, tanyakan bagaimana motivasi kita tentang belajar Al-Quran. Anak-anak kita, apakah kita sudah dorong untuk belajar Al-Quran? Kalau kita sibuk cari ustadz-ustadz kita ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dan beramal sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, di hari yaumil akhir nanti dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang, di mana mahkota ini indah daripada matahari di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, evaluasi kecintaan kita terhadap Al-Quran. Bagaimana motivasi kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga malam dia bangun melaksanakan sholat tahajud. Para sahabat yang ada pada saat itu, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, menyaksikan Rasulullah ini melaksanakan ibadah sholat tahajud, sholat sunnah begitu lama, khusyuk dia. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membebani dirimu dengan ibadah yang demikian? Bukankah engkau mendapat jaminan untuk diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, ya Rasulullah?" Tidak lagi dihisab Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini pertanyaan Aisyah seakan-akan membanggakan diri Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang dapat jaminan dosa kesalahan yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagian uswatun hasanah, sebagai contoh kata Allah. Tidak mungkin contoh yang diberikan kepada kita ini selalu benar tanpa ada solusi ketika melakukan kesalahan. Maka kekeliruan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya contoh bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, begini langkah untuk keluar dari kesalahan tersebut. Maka bukan kekurangan, itu justru adalah kesempurnaan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka apa jawaban Rasulullah? Ketika ada pertanyaan kebanggaan dari istrinya ini, membanggakan dirinya bahwa mendapatkan jaminan dari Allah, diampuni dosanya. Kata Rasulullah, tidakkah aku pantas menjadi hamba abdan syakura? Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padaku? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah mendapatkan jaminan, dia kekasih Allah. Hisabnya tidak ada, kita hisab sangat menegangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berbicara masalah sholatnya, ibadahnya di hadapan Allah, tetap menjadi orang nomor satu untuk memberikan contoh kepada kita bahwasanya jabatan tidak dibutuhkan oleh Allah, kesibukan dunia tidak dibutuhkan oleh Allah, kepentingan dunia ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Yang kita menjadikan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala layak untuk kita sembah. Tidak dilihat bahwasanya saya sudah mendapat jaminan surga. Kita sholat ini bukan karena mengejar surga. Kita sholat bukan karena kita takut neraka, tetapi memang kita sebagai hamba yang harus bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk sembah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kalau kita mau mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama laki-laki sholat berjamaah di masjid. Makmurkan masjid kita. Tidak ada gunanya masjid kita besar. Tidak ada gunanya masjid kita ini fasilitasnya lengkap. Tidak ada gunanya masjid kita ini megah kalau jamaah tidak makmurkan masjid ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, bagaimana kita meneladani sifat akhlak Rasulullah kepada Allah dengan selalu mengingat kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada syarat, meskipun kita diberikan 1000 tahun hidup, meskipun Allah berikan kita jabatan, Allah berikan kita pangkat, Allah berikan kita dunia ini, kalau sholat ini kita tinggalkan maka hidup kita percuma. Yang pertama kali dihisab dilihat di hadapan Allah adalah ibadah sholat kita. Kalau ibadah sholat kita baik, insya Allah ibadah yang lain juga akan ternilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat kita tinggalkan, sholat kita buruk, maka yang lain akan berdampak buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pernah Rasulullah ada sahabat yang sangat miskin. Sahabat ini hanya memiliki anggur. Anggurnya sahabat ini dia ambil pakai tangan, kemudian dia lihat Rasulullah, dia mau hadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian dibawakan kepada Rasulullah anggur tersebut. Rasulullah sangat gembira juga, memperlihatkan ekspresi gembira. Dia cicipi anggur tersebut sambil senyum. Dia makan anggur tersebut. Dia makan anggur tersebut, satu demi satu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sahabat yang mengantar ini yang miskin sangat gembira. Dia merasa dihargai oleh Rasulullah. Dia merasa Rasulullah ini bersyukur diberikan anggur kepadanya. Sampai Rasulullah ambil satu habis anggur ini. Sahabat ini memperhatikan, kenapa Rasulullah tidak menawarkan kepada saya makan? Tidak menawarkan. Kebiasaannya Rasulullah ini kalau ada makanan dia tawarkan kepada semua sahabat. Dia habisi anggur tersebut. Kemudian pengantar anggur ini gembira dan dia pamit dengan sampai kepada Rasulullah. Para sahabat setelah orang itu balik, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau ini tidak tawarkan kita makan anggur itu? Padahal enak itu saya lihat kau makan. Kata Rasulullah, saya habisi anggur ini karena pada saat saya cicipi pertama tadi, sebenarnya saya sudah rasakan bahwa anggur tersebut sangat asam. Saya khawatir kalau anggur ini saya tawari kepada kalian, kalian akan memberikan ekspresi yang jujur kepada dia bahwa asam sekali anggur bawa ini untuk Rasulullah. Rasulullah ini akhlaknya apa yang bisa kita petik? Akhlaknya Rasulullah ternyata kalau kita berbagi itu harus yang terbaik. Jangan kita ketika mendapatkan sesuatu nikmat, ada yang bagus, yang kita suka, yang enak, kita tidak tawari. Yang tidak enak baru kita tawari. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita bersedekah, bagaimana kalau kita berbagi ini harus yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghargai orang ketika berbuat baik. Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya orang yang maulid dengan tidak, ini beda tipis menurut saya. Orang yang melaksanakan maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, dia takut kelak akan diminta pertanggungjawaban atas cintanya kepada Rasulullah. Ketika dia tidak melaksanakan yang namanya peringatan bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia melaksanakan maulid.
Orang yang tidak sepakat dengan maulid juga sama. Dia melakukan itu karena dia cinta kepada Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, dia takut bahwa sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah dia lakukan dalam kehidupan, sehingga ketika dia meninggal dunia diminta pertanggungjawaban atas cintanya kepada Rasulullah. Maka poinnya di sini sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma kenapa dasar cinta ini membuat kita saling bertolak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa maulid ini bid'ah, namun baik, bid'ah hasanah selama memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada rasa syukur di sana, sehingga dengan rasa syukur itu ada hidangan untuk kita bersedekah. Nah, ada rasa syukur atas kelahiran manusia mulia. Yang kedua, menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW yang harus kita teladan. Jadi jangan sampai ada orang misalkan melaksanakan peringatan lahirnya Nabi Muhammad, tapi yang dibahas bukan masalah akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, yaitu masalah Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kisah yang terakhir tadi mengajarkan kepada kita, yang pertama, mari kita ketika seseorang melakukan kepada kita menghargai dia. Ketika dia merasa kita harus menghormati dia, maka itu menjadi motivasi dia untuk bersedekah. Kita bayangkan kalau sahabat ini memberikan anggur kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung katakan, asal itu anggur ini. Kira-kira bagaimana perasaannya orang tersebut yang bersedekah? Pasti pertama dia katakan, pemimpin Islam ini tidak menghargai saya. Yang kedua, dia pasti mengatakan, tidak usah saya bersedekah kalau begitu, cuma ini yang saya miliki. Maka kadang-kadang kita merasa bahwa orang lain ini tidak memberikan yang terbaik, bukan mungkin karena dia niatkan sesuatu yang buruk untuk kita, tetapi karena keterbatasan dia untuk bersedekah pada saat itu, sehingga dia berikan apa yang ada di depan kita. Ini sudah mulai keluar buah-buahan. Ketika lahirnya Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, salah satu keajaiban yang lucu, buah-buahan yang bertahun-tahun tidak berbuah pada saat lahirnya manusia mulia, pada saat itu tumbuhan subur. Buah-buahan yang berbuah pada saat itu semua berbuah. Inilah mungkin salah satu hikmahnya ulama hikmah, sehingga di maulid ini ada kisah berbuah jeruk. Saya kalau mengisi kegiatan maulid, yang pertama saya lihat itu pohon telurnya. Tadi saya lihat tidak ada pohon telur, ternyata di belakang. Nanti nampak sudah terlambat pohon telur. Saya punya cerita yang sangat menarik tentang kalian. Jadi saya mengisi tablik akbar ini di pinggiran kota, di Masjid Jami. Besar masjidnya tapi di kota di rumah. Pertama saya masuk, saya sudah was-was. Kenapa? Karena ada pohon telur yang tinggi sampai di atas tenda itu. Saya bilang, Pak Imam, amin Pak Imam. Dan yang aman Pak Ustaz. Saya bilang, Pak Imam, karena satu pohon telur itu tidak sumpah Pak Imam. Dan ikatan itu dihiasi 20.000. 45 menit saya ceramah. Hampir bisa dipastikan ibu-ibu yang ada di depan saya matanya dibuang terus. Saya bilang betul Pak Imam, Pak Ustaz. Pak Ustaz tidak lihat di sebelah kanan ada babinsa, di sebelah kiri ada kapolsek. Kalau dua sudah ada, anak-anak ini tidak berani bergerak Pak Ustaz. Takut. Pas saya ceramah tidak ada betul yang bergerak. Usai saya ceramah, anak-anak tidak mau lagi karena ada orang ini. Siapa yang berdiri Bapak Ibu? Ibu-ibu
Ini yang satu istrinya Pak Yusuf panjang roknya, yang satunya ini tidak pakai batu susah. Ini istrinya Pak Yusuf mau berdiri ada uang 50.000 ini dekat tanah pisah, ditarik dan menangkan. Jangan dulu, akhirnya tak gagal istrinya Pak Yusuf. Dia dorong begini potong pisang yang besar. Tumbang satu, tumbang semua karena batu ikan. Cuma 1 menit bersih telur. Dalam hati saya tidak dapat telur saya tahu ini. Telur. Ternyata Pak Imam ini seakan-akan tahu sih hati saya. Dari Ustaz, sahabat, ada dulu saya simpan di kakinya. Saya bilang mana lagi telur karena sudah simpan mungkin. Usai saya ceramah diangkat sarungnya Pak Imam. Ustaz, ini telur. Ternyata Pak Imam terkasih. Ternyata Pak Imam ketika tumbangnya tadi itu pohon pisang yang besar, terhampur telur di depannya, sempat dia dengan lincahnya dia ambil 5 butir, dia kasih masuk dalam sana. Kira-kira siapa yang mau masuk ke dalam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telur itulah yang saya bagi di depannya. Jadi saya kalau mau pertama yang saya tekankan luruskan niat kita bukan untuk mendapatkan dulu, tapi dulu ini salah satu daripada hikmah daripada maulid. Namun karena kita lihatkan itu sedekah, tapi yang saya heran ini kadang-kadang ini bukan di sini. Kadang-kadang bawa telur 3, kalau sedikit untuk disedekahkan, niatnya bawa telur 30 bulan. Akhirnya bawa nafas. Insya Allah itu yang terjadi di sini. Yang pertama, ketika kita menyati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama sekalian, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, bagaimana kita terdorong untuk cinta Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, kita dekatkan keluarga kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kita senantiasa termotivasi memakmurkan masjid, jaga sholat kita, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jaga hubungan kita kepada sesama manusia, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Allahu a'lam bila aqwamul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas taujiahnya ceramah pada subuh ini. Semoga kita semua selalu berada dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari merapat. Mari merapat. Jadi silakan kepada ibu, kepada makanan yang telah disiapkan oleh Risma. Jadi subuh hari ini kita memperluas kajian kita dan sekaligus kami juga dengan ibu setiap subuh, tiap minggu kita ada kajian keislaman di sini. Jadi pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persaudaraan Islam. Ada sahabat saya ini, beliau Ustaz Pak Rahmat Bahrun. Dahrun. Nah, beliau tadi barusan mengisi ceramah kajian ya di Masjid Babul Ulum Perumahan Dosen. Bisa kata-kata hari ini Pak Ustaz? Kata-kata hari Terkait dengan Maulid tadi mana? buktikan cintamu kepada Allah dengan meneladani akhlak Rasulullah. Ketika akhlak Rasulullah kita lakukan dalam keseharian kita, maka beliau kita dapatkan namanya cinta Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustaz. Siang dan malam. Jadi dilaksanakan subuh Maulid. Kalau menurut Pak Ustaz? Kalau menurut saya salah satu gebrakan yang bagus untuk melaksanakan Maulid itu subuh hari. Subuh. Apa alasannya? Karena insya Allah orang yang hadir datang sholat subuh niatnya ini murni karena mencari ridho Allah. Tidak ada unsur politik atau Ada apa?
kadang ini orang datang maulid, anak-anak mungkin ada 2 orang tua datang, cuma mau datang lihat bakurang pas telur. Tapi kalau di subuh hari, orang-orang yang tidak punya niat baik itu ketiduran, tidak terbiasa bangun subuh. Maka orang-orang yang baik, niatnya baik, yang mencari ridho Allah, insya Allah di subuh ini bagus. Jadi masyarakat. paling tepat kita adakan Tepatnya di subuh hari. maulid. Iya, alhamdulillah. Bagus, terima kasih.